Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ambar Febriana, nomor absen 13, NIM 192131093, kelas HPI 4C. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester, mata kuliah Qawaid Fiqhiyah Jinayah. Kaidah asasi. Kaidah asasi yakni kaidah fikih yang tingkat kesohihannya diakui oleh seluruh aliran hukum Islam. Kaidah fikih tersebut adalah yang pertama, kaidah yang berkaitan dengan niat. Al-umuru bimaqasidiha. Perbuatan atau perkara itu bergantung pada niatnya. Yang kedua, kaidah yang berkenaan dengan keyakinan. Teks kaidahnya yaitu al-yakinu la yuzalu bisyaqi. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Yang ketiga, kaidah yang berkenaan dengan kondisi menyulitkan. Al-masyaqqatu tajlibut taysira. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, kaidah yang berkenaan adat kebiasaan. Teks kaidahnya yaitu al-adatu muhaqamatun. Tradisi itu dapat menjadi hukum. Yang kelima, kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan. Teks kaidahnya ad-dororu yuzalu. Kemudorotan itu dapat hilang. Yang kedua, analisis kaidah ad-doror dalam pasal 31 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 menyatakan bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis. Pada hakikatnya, aborsi atau pengguguran janin adalah dilarang, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Dalam KUHP, aborsi dilarang. Larangan tersebut terdapat pada pasal 299, 346, 348, dan pasal 349. Dalam hukum Islam, perdebatan tentang kebolehan menggugurkan kandungan terjadi apabila janin belum diberi nyawa, atau qabla naf'al ruh. Dan apabila janin sudah bernyawa, ulama sepakat menghukumi haram. Kesepakatan ini merujuk kepada abortus provocatus criminalis. Sedangkan dalam kondisi darurat, aborsi boleh dilakukan. Ini adalah pendapat ulama kontemporer seperti Muhammad Shaltot dan Yusuf Al-Qardawi. Kebolehan ini berdasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi, kemudorotan itu dapat hilang. Indikasi kedaruratan medis sebagai pengecualian atas larangan aborsi dalam pasal 31 ayat 1 huruf A. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 harus memenuhi beberapa syarat yang membuktikan bahwa kehamilan tersebut boleh digugurkan. Syarat-syarat indikasi kedaruratan medis yaitu yang pertama, kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu. Yang kedua, kehamilan yang mengancam kesehatan janin. Yang ketiga, penanganan indikasi kedaruratan medis harus dilakukan dengan standar. Analisis kaidah ad-doror dalam pasal 31 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 menyatakan bahwa tindakan aborsi boleh dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan. Pada dasarnya, aborsi adalah perbuatan tercela karena menghilangkan nyawa calon manusia. Akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu seperti keadaan darurat sebagaimana dibahas di atas, aborsi boleh dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Begitu juga kehamilan akibat perkosaan boleh digugurkan sebagaimana termuat dalam pasal 31 ayat 1 huruf B PP nomor 61 tahun 2014. Legalitas aborsi karena perkosaan dalam pasal di atas secara konstekstual mengaplikasikan konsep kaidah fikih atau kondisi bahaya harus dihilangkan dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Yang ketiga, asas legalitas sebagai asas dasar dalam penegakan hukum pidana berarti mendapat tempat yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena hal itu menurut Anwar Haryono menjadi ukuran keadilan dan jaminan adanya kepastian hukum. Namun demikian, asas legalitas menurut hukum Islam tidak diterapkan secara absolut. Kaku terbukti dengan adanya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis dari Ahad berkata, tidaklah sesuai perkara yang di dalamnya terdapat kisos diajukan kepada Rasulullah SAW kecuali beliau memerintahkan untuk memberi maaf.
Berdasarkan hadis-hadis di atas, dapat diketahui bahwa asas legalitas tidak diterapkan secara kaku. Hal ini juga terlihat dari penerapan asas legalitas menurut hukum Islam yang berbeda-beda tergantung pada jenis tindak pidana. Demikian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.